dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, dan ekonomi. Hari ini kita akan menyambung materi tersebut, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah menggali informasi seperti apa strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk hal tersebut, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya, yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia seharusnya waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yakni tertuang dari pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketentuan dari pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia atas usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM-RATA. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
Meskipun di kemudian hari Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oke, adapun yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kita harus meneguhkan hati kita terhadap Pancasila sebagai filter untuk menyaring budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Dan dalam bidang pertahanan keamanan, strategi yang dapat kita lakukan adalah memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia agar negara kita tidak mudah untuk dijajah dan diserang oleh negara lain. Baiklah anak-anak sekalian, persiapkan diri kalian untuk materi kita selanjutnya, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti biasa, apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya jawab melalui Discord. Ingat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih.